Bab 141. Jadi apa yang salah dengan saya saat itu? Adapun Ye Feng, dia asyik berlatih dan tidak menyadari apapun yang terjadi di luar. Saat Ye Feng menyelesaikan serangkaian gerakan, dia berbalik. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Paman Liu dan Su Jingxin sedang menatapnya dengan tercengang. Ada apa? Apa aku salah? Tanyanya bingung. Tanda seru, tanda seru. Apakah kamu yakin ini pertama kalinya kamu melakukan ini? Su Jingxin berbicara lebih dulu. Benar. Ada masalah. Ye Feng tidak mengerti maksudnya, tapi dia menjawab dengan jujur. Sebelumnya, tidak ada yang menunjukkannya kepadamu, tanya Paman Liu. Apa yang kau katakan? Bukankah kau baru saja menunjukkannya padaku? 3 garis hitam muncul di dahi Ye Feng. Maksudku, selain aku, tidak ada orang lain yang menunjukkannya padamu. Paman Liu menyadari ambiguitas dalam kata-katanya dan harus bertanya lagi. Selain kamu, aku tidak kenal ahli bela diri lain. Ye Feng memasang ekspresi polos. Ketika Paman Liu mendengar ini, dia tidak ragu lagi. Dengan suara, plop, dia berlutut di tanah. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Feng dengan penuh semangat. Kau harus menjadikan aku sebagai tuanmu. Saya bersedia mengajarkan Anda semua yang saya ketahui tentang seni bela diri, tanpa syarat apapun. Ye Feng tertegun. Karena Paman Liu ingin menerimanya sebagai murid, bukankah seharusnya dia yang memberi hormat padanya? Mengapa sebaliknya? Paman Liu, apa yang kau lakukan? Seharusnya aku yang memberi hormat. Paman Liu menggelengkan kepalanya. Merupakan keberuntungan besar bagiku untuk bisa menerima seorang jenius tak tertandingi sepertimu sebagai muridku. Lagi pula, aku tidak menyembahmu, tapi surga. Mereka bisa memberimu bakat luar biasa dan mengirimkanmu kepadaku. Mereka layak mendapatkan rasa hormatku. Sebuah lagu tiba-tiba melayang di benak Ye Feng. Siapa yang mengirimmu ke sisiku? Bulan bundar itu. Orang tua ini cukup romantis. Tak berdaya, dia hanya bisa menerima anggukannya. Kemudian, di bawah kesaksian Su Jingxin, dia membungkuk kepada pihak lain sebagai tuannya. Padahal, menurut aturan dunia persilatan, upacara pemagangan sangatlah rumit. Setidaknya, ia perlu mencari beberapa senior yang lebih senior dalam dunia seni bela diri sebagai saksi. Ada pula yang mandi, membakar dupa, mengucapkan sumpah darah, dan menyerahkan undangan magang. Namun, Liu Wenyuan tidak terlalu memperhatikan hal ini dan tetap bersikap sederhana. Ye Feng hanya menyajikan mereka secangkir teh dan 3 batang rokok, menganggapnya sebagai upacara pemagangan. Setelah upacara selesai, Liu Wenyuan menoleh ke Su Jingxin dan bertanya, Nona, bolehkah saya meminta Xiao Feng untuk datang ke sini lebih sering untuk berlatih bela diri? Kalau tidak memungkinkan, kita bisa cari tempat lain. Su Jingxin langsung mengangguk. Paman Liu, kenapa paman begitu sopan padaku? Ayahku sudah berkali-kali mengajariku dan kakakku bahwa kami harus memperlakukan paman sebagai orang yang lebih tua. Paman bagian dari keluarga ini, jadi tentu saja paman bisa mengambil keputusan. Liu Wenyuan tersentuh. Ia menoleh ke Ye Feng dan berkata, kalau kamu tidak ada urusan mendesak di masa depan, datanglah ke sini dan berlatih. Kalau kamu malas, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ye Feng segera mengangguk setuju. Kemudian, Liu Wenyuan menjelaskan beberapa pengetahuan dasar seni bela diri kepadanya. Kemudian, pelajaran hari itu berakhir. Su Jingxin dan Liu Wenyuan secara pribadi mengantarnya keluar pintu. Ia juga menginstruksikan prajurit di pintu untuk mengizinkannya masuk dan keluar dengan bebas di masa mendatang. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Feng pergi ke keluarga Su tanpa hambatan apapun. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia bahkan tidak mengendarai mobilnya dan berlari ke sana setiap hari. Perjalanan itu akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 jam. Meskipun memakan waktu yang lama, hal itu juga semakin mengokohkan kebugaran fisiknya. Dan kemajuannya dalam mempelajari Wing Chun juga menakjubkan. Bahkan Liu Wenyuan pun tak kuasa menahan desahan. Kurang dari setahun lagi, tabungan gurunya akan dikuras habis oleh murid kesayangannya. Dan dia mengatakannya sambil tersenyum. Jelaslah bahwa dia sangat berharap untuk melihat hari itu. Hari ini, Ye Feng baru saja menyelesaikan pelatihannya dan bersiap untuk kembali ke Zhongtian Lakeview Villa. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Shen Baitian. Ye Feng, kita punya keadaan darurat. Panggilan tersambung, dan dia tidak sabar untuk berbicara. Ada apa denganmu sekarang? Ye Feng mengendarai sepeda listrik di persimpangan dan bergerak maju perlahan. Mocong itu akan mengaku padaku lagi. Suara Shen Baitian sedikit cemas. Siapa Mocong? Dan, kenapa kamu? Ye Feng sedikit bingung. Nada bicara Shen Baitian agak tak berdaya dan frustrasi. Dia orang yang mengejarku, yang kuceritakan terakhir kali. Dia akan mengaku padaku malam ini. Dan sebelumnya, dia sudah memberi isyarat kepadaku beberapa kali bahwa dia ingin mengaku. Kali ini, dia mungkin berencana untuk bertaruh lebih besar dan membuat pengakuan di depan umum. Apa maksudmu dengan, oh?
Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah dia tampan? Dia cukup tampan, kenapa kamu menanyakan ini? Apakah dia punya uang? Dia sangat kaya. Lalu apakah ada lubang di otaknya? Kenapa dia harus begitu keras kepala? Aku juga berpikir begitu. Tapi, aku minta bantuanmu untuk memikirkan cara, bukan mengkritik orang ini untukku. Apa yang bisa kulakukan? Kau mau aku menculiknya? Menurutku ini ide yang bagus. Ini baik untukmu, tapi aku akan masuk dan makan roti jagungnya. Tidak ada setetes minyak pun di dalamnya. Aku tidak peduli. Semua orang di Universitas Songhai tahu kau, pacarku. Sekarang aku sudah jadi pacarmu, secara nama, kau harus membantuku. Kecuali kau ingin dianggap tidak berguna. Tapi pacar ini palsu. Lalu, orang lain juga akan menganggapmu orang yang tidak berguna dan mudah diganggu ketika kau hanya diam saja dan melihat orang lain mengejar pacarmu. Saat itu, semua siswa di sekolah pasti akan memandangmu dengan kacamata berwarna. Jadi, mantra apa yang membuatku menjadi pacarmu tanpa alasan? Lalu kamu akan membantu atau tidak? Aku bantu, ya. Nanti aku jemput. Tunggu aku di gerbang sekolah. Ye Feng setuju tanpa daya. Setelah menutup telepon, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan berkendara kembali ke sekolah. Untungnya, tempat ini tidak jauh dari kampus Universitas Songhai. Perjalanan itu hanya memakan waktu setengah jam dengan sepeda listrik. Ye Feng ingin melihat siapa yang begitu ceroboh. Dia jelas tahu bahwa Shen Baitian adalah pacarnya, namun dia masih berani mendekatinya secara terbuka. Dia jelas tidak menanggapinya dengan serius. Lalu dia akan membuat pihak lain membuka matanya lebar-lebar dan melihat dengan seksama metode hebat sang jagoan bela diri ini. Bab 142. Apakah ini lelucon? Apakah ini sangat lucu? Kalian sudah dengar. Mocong akan mengaku pada Shen Baitian malam ini. Benarkah? Apa dia tidak tahu kalau Shen Baitian adalah pacar Ye Feng? Kudengar keluarga Mocong juga sangat kaya. Kurasa dia bahkan tidak peduli dengan Ye Feng. Lalu menurutmu apakah Shen Baitian akan setuju? Kurasa begitu. Mocong tampan dan kaya. Dia 100 kali lebih baik daripada Ye Feng. Bahkan orang bodoh pun tahu harus memilih yang mana. Ye Feng itu, aku sudah lama menganggapnya mengganggu. Dia begitu sombong hanya karena punya uang tapi bahkan tidak sekolah. Sudah waktunya seseorang memberinya pelajaran. Universitas Songhai. Beberapa gadis bergosip tentang Shen Baitian di gerbang sekolah. Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Siapa yang akan berurusan denganku? Gadis-gadis itu berbalik untuk melihat. Mereka melihat Ye Feng mengendarai sepeda listriknya sambil menatap mereka sambil tersenyum. Ye, Tuan Muda Ye, aku hanya bercanda. Gadis yang mengatakan bahwa dia tidak menyukai Ye Feng langsung menjadi pucat dan suaranya bergetar. Dia tidak menyangka Ye Feng akan muncul di belakangnya tiba-tiba. Kalau tidak, sekalipun dia diberi 100 nyali, dia tidak akan berani berbicara buruk tentang pihak lain. Bercanda. Apa menurutmu lelucon seperti ini lucu? Mata Ye Feng menatapnya. Tuan Muda Ye, saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong lepaskan saya kali ini, pinta gadis itu. Gadis-gadis lainnya juga ketakutan. Kembalilah dan beritahu mereka bahwa jika ada yang tidak menyukai penampilanku, mereka selalu dipersilakan untuk menantangku. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia terlalu malas untuk berdebat dengan wanita-wanita penggosip ini. Pada saat ini, Shen Baitian baru saja keluar sekolah. Setelah melihat Ye Feng, dia langsung menunjukkan senyum manis di wajahnya. Dia berlari cepat dan tentu saja memegang lengannya. Sayang, kamu datang pagi-pagi sekali. Aku di sini untuk menjemput pacarku. Tentu saja, aku akan datang lebih awal. Ye Feng sangat kooperatif dan menggaruk hidungnya. Shen Baitian tersipu dan menoleh ke arah gadis-gadis itu. Ada apa? Apa mereka membuatmu marah? Ye Feng tersenyum tipis. Itu tidak benar. Mereka hanya mengatakan bahwa Mocong 100 kali lebih kuat dariku, jadi kamu pasti akan meninggalkanku dan memilihnya. Mendengar ini, senyum manis di wajah Shen Baitian langsung berubah dingin. Dia melotot dingin ke arah gadis-gadis itu. Mata mana di antara kalian yang bisa melihat bahwa Mocong lebih baik daripada Ye Feng? Dia hanya orang kaya baru generasi kedua yang bahkan tidak layak menyandang sepatu Ye Feng. Gadis-gadis itu patuh dan tidak berani membantahnya. Baiklah, kenapa repot-repot dengan mereka? Ayo, naik sepeda. Aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Ye Feng menepuk jok belakang sepeda listrik dan memanggil Shen Baitian. Shen Baitian segera mencondongkan tubuh ke kursi belakang dan secara alami memeluk pinggang Ye Feng. Ayo pergi. Ye Feng segera menyalakan sepeda listriknya dan pergi. Para siswa yang melihat kejadian itu semuanya terkejut. Mereka masih menebak apakah Shen Baitian akan menerima pengakuan Mocong. Kemunculan Ye Feng segera menghilangkan spekulasi ini.
Shen Baitian lebih suka duduk di kursi belakang sepeda motor Ye Feng daripada berbicara dengan Mo Chong. Mereka yang lebih bijaksana seharusnya tahu tempat mereka dan mundur. Pada saat yang sama, di ruang kelas jurusan administrasi bisnis Universitas Zonghai, Mo Chong sedang meletakkan kakinya di atas meja sambil mendengarkan laporan seorang antek. Ketika dia mendengar bahwa Shen Baitian telah pergi dengan sepeda listrik Ye Feng, dia tidak bisa menahan senyum. Ye Feng, ini menarik. Si antek yang datang melapor melihat hal itu dan tidak dapat menahan rasa khawatir. Kak Chong, Ye Feng itu bukan orang yang bisa diajak main-main. Sekarang kamu mengejar pacarnya, aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu pergi. Mo Chong terkekeh. Mereka hanya berakting. Menurut penyelidikanku, mereka berdua sama sekali tidak bersama. Ye Feng hanyalah perisai yang ditemukan Shen Baitian. Si antek tiba-tiba tercerahkan. Begitu. Mereka cukup pandai berakting. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mo Chong memasukkan tangannya ke dalam saku. Ikuti rencana awal. Ya. Ye Feng dan Shen Baitian pergi ke restoran barat bernama Aisin. Restoran itu cukup mewah, dan ada banyak mobil mewah terparkir di pintu masuk. Sepeda listrik Ye Feng diparkir di sini, dan itu benar-benar tidak pada tempatnya. Saat mereka berdua masuk ke restoran, banyak pelanggan yang sedang makan menatap mereka dengan ekspresi aneh. Mereka semua baru saja melihat bagaimana Ye Feng mengendarai sepeda listrik. Jelas saja, mereka tidak dapat memahami apa yang dilihat Shen Baitian, seorang gadis sempurna bak bidadari, pada pria ini. Mungkinkah dia menyukai penampilannya yang biasa dan percaya diri? Ye Feng sama sekali tidak mempedulikan hal ini dan langsung menarik Shen Baitian untuk mencari tempat duduk di dekat jendela. Setelah mengambil menu dari pelayan, dia melihatnya lama sebelum akhirnya memesan tiramisu. Adegan ini, di mata pelanggan restoran, dipenuhi dengan lebih banyak penghinaan terhadapnya. Pria ini jelas-jelas miskin. Dia membawa seorang gadis ke restoran barat dan hanya memesan makanan penutup. Bukankah ini terlalu pelit? Gadis itu juga, mereka benar-benar tidak tahu betapa dia terpesona oleh kata-kata manisnya. Orang seperti dia seharusnya sudah dibuang ke tempat sampah sejak lama. Tiramisunya diantar dengan cepat. Ye Feng mengambil pisau dan memotong sepotong, lalu menusuknya dengan garpu dan mengirimkannya ke mulut Shen Baitian dengan penuh kasih sayang. Shen Baitian tertegun dan tidak membuka mulutnya. Ada seseorang yang mengawasi di luar, Ye Feng segera menjelaskan dengan suara rendah. Shen Baitian melirik keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Benar saja, dia melihat seorang pria licik menjulurkan kepalanya ke arahnya. Mo Chong pasti telah mengirim seseorang untuk mengikutinya. Dia segera membuka mulutnya dengan patuh dan memakan kue yang diberikan Ye Feng padanya. Kemudian, dia melakukan hal yang sama dan memotong sepotong kecil kue untuk Ye Feng. Melihat ini, Ye Feng juga membuka mulutnya dan memakannya dengan ekspresi manis. Tindakan mereka begitu intim sehingga mereka tampak seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Para pengunjung restoran itu memakan segenggam makanan anjing dan diam-diam mengumpat, memamerkan rasa cintamu akan membunuhmu dengan cepat. Dan pria licik di luar restoran. Dia segera mengambil gambar pemandangan itu dan mengirimkannya. Bab 143 Apakah kau layak melawan aku? Mo Chong sedang dalam perjalanan ke restoran ketika dia menerima gambar dari bawahannya. Kak Chong, mereka berdua terlalu dekat. Mereka tidak terlihat berpura-pura. Si antek yang duduk di sebelahnya langsung berseru ketika melihat foto itu. Itu cuma akting. Mo Chong tertawa meremehkan. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya, yang mana hal itu mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Jelas, dia sudah agak marah. Pada saat itu, antek di sampingnya bertanya tanpa sadar, bagaimana jika mereka berdua benar-benar bersama? Memangnya kenapa kalau mereka bersama? Aku, Mo Chong, tidak pernah gagal mendapatkan wanita yang kuinginkan. Wajah tampan Mo Chong menampakkan sedikit sifat kejam. Ketika si antek melihat hal itu, dia langsung menggigil dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di restoran Aisin, Ye Feng dan Shen Baitian dengan cepat menghabiskan tiramisu mereka. Enak sekali. Shen Baitian menjulurkan lidah kecilnya dan menjilati krim di bibirnya. Penampilan itu sungguh memikat. Melihat ini, jantung Ye Feng berdebar kencang dan dia segera mengalihkan pandangannya. Kamu mau porsi lagi? 2 set. Shen Baitian mengulurkan 2 jari rampingnya. Ye Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ia tak punya pilihan selain meminta pelayan untuk menyajikan 2 lagi. Kamu makan dulu, aku ke toilet dulu. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Tidak lama setelah dia memasuki kamar mandi, sebuah Bentley mewah melaju perlahan hingga berhenti di depan restoran. Kedatangan Bentley itu langsung menarik perhatian semua pengunjung restoran. Meskipun restoran barat ini sangat mewah, jarang sekali melihat mobil mewah setingkat ini. Setelah Bentley berhenti, seorang antek segera keluar dari mobil, pergi ke sisi lain, dan dengan hormat membuka pintu.
Kemudian, seorang pria jangkung dan tampan perlahan keluar dari mobil. Di tangan pria tampan itu terdapat seikat besar mawar biru. Pria tampan, bunga, dan mobil mewah adalah tiga senjata yang tidak dapat ditolak oleh wanita manapun. Pada saat ini, ketiganya bergabung menjadi satu, dan dampaknya sangat kuat. Di ruang makan, semua mata wanita dipenuhi rasa tergila-gila. Dia adalah pangeran tampan di hati setiap gadis. Itu Mo Chong. Dia memegang buket bunga besar dan perlahan berjalan ke ruang makan. Lalu, tanpa menoleh ke samping, dia berjalan langsung ke Sen Baitian. Baitian, hari ini adalah hari ketiga kita saling mengenal. Meskipun itu hanya sesaat, aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu. Buket ini berisi 99 mawar biru yang telah kupilih dengan cermat. Itu artinya perasaanku padamu akan bertahan lama. Maukah kau menjadi pacarku? Mendengar pengakuan Mo Chong, seisi restoran langsung bersorak. Setujui permintaannya. Setujui permintaannya. Setuju padanya. Ketika keduanya berdiri bersama, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Dia jauh lebih cocok daripada pria malang tadi. Oleh karena itu, setiap orang tidak pelit dalam memberikan berkatnya. Namun, Sen Baitian tidak terpengaruh oleh suasana di tempat kejadian. Ia hanya menatap Mo Chong dengan senyum dingin. Kamu mau aku jadi pacarmu padahal baru kenal 3 hari. Kamu santai banget. Mo Chong buru-buru menjelaskan, perasaan tak bisa diukur oleh waktu. Meski kita belum lama saling kenal, perasaanku padamu nyata. Aku berani bersumpah demi surga. Sen Baitian berdiri perlahan dan berkata, tidak perlu. Aku tidak peduli perasaanmu tulus atau palsu. Lagi pula, aku sudah bilang, aku sudah punya pacar. Mo Chong mencibir, kau bicara soal Ye Feng. Aku sudah tanya-tanya. Dia sama sekali bukan pacarmu. Jejak kemarahan melintas di wajah cantik Sen Baitian. Kau menyelidikiku. Mo Chong menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, aku sangat menyukaimu, jadi aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Sen Baitian mendengus dingin. Sekalipun Ye Feng bukan pacarku, aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Sebaiknya kau menyerah saja. Setelah dia selesai berbicara, dia keluar. Mo Chong segera menghalangi jalannya. Baitian, apa yang kau inginkan agar kau percaya bahwa aku setia padamu? Apa kau ingin aku menggali hatiku agar kau melihatnya? Sen Baitian menatapnya dengan dingin. Tentu, silakan gali. Selama kamu menggalinya, aku akan percaya bahwa kamu tulus. Mo Chong langsung terdiam. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia sudah menolakmu, tapi kau masih saja menempel padanya seperti plester kulit anjing. Aku pernah melihat orang yang tak tahu malu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu sepertimu. Mo Chong berbalik dan menatapnya dengan dingin. Ini urusanku dan Baitian. Apa hubungannya denganmu? Ye Feng menepis tetesan air di tangannya. Tentu saja kau tidak ada hubungannya denganku, tapi dia ada hubungannya denganku. Sambil berbicara, ia mengambil seikat bunga plastik hias dari meja makan. Kemudian, dia berjalan di depan Sen Baitian dengan penuh kasih sayang. Sayangku, hari ini adalah hari ke-45, jam ke-19, dan menit ke-23 sejak kita saling mengenal. Setiap menit dan detik yang kuhabiskan bersamamu terasa seperti seumur hidup. Maukah kau bersamaku selamanya? Semua orang di restoran itu memutar mata mereka. Dia memberinya seikat mawar biru, tapi dia memberinya bunga plastik. Lagi pula, bunga-bunga plastik ini terlihat sangat familiar, bukan? Kelihatannya sama persis dengan bunga-bunga hias yang terlihat di mana-mana di lobi restoran. Sen Baitian menatap Ye Feng dengan linglung. Matanya dipenuhi kasih sayang yang mendalam. Dia tidak dapat membedakan apakah itu asli atau palsu. Apakah kamu bersedia melakukannya? Ye Feng melihat dia tercengang, jadi dia harus mengingatkannya. Aku bersedia. Sen Baitian bergegas mengambil bunga plastik murah itu, wajahnya penuh rasa terima kasih. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Itulah cinta sejati. Dia sudah menyerah terhadap pria yang begitu tampan dan kaya. Mengapa dia memilih pria miskin yang mengendarai sepeda listrik? Tepuk, tepuk, tepuk. Tidak seorang pun tahu siapa yang memulainya, tetapi para pengunjung restoran turut bertepuk tangan. Itu juga merupakan berkah bagi mereka berdua. Mo Chong melihat betapa manisnya mereka berdua, dan amarahnya pun memuncak. Ia melempar mawar biru itu ke tanah. Ye Feng, apakah kamu yakin ingin melawanku? Ada nada mengancam dalam suaranya. Ye Feng meliriknya dengan jijik. Melawanmu? Apa kau pantas? Setelah selesai berbicara, dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Sen Baitian dan berjalan keluar. Dia baru saja berjalan 2 langkah ketika tiba-tiba mendengar seorang pelanggan wanita berteriak di restoran. Dia berbalik. Dia melihat Mo Chong, yang marah besar karena terhina, meraih kursi kayu dan memukulkannya ke kepalanya. Bang!
Bab 144 Anda harus membayar lebih. Ye Feng, hati-hati. Shen Baitian juga berteriak kaget. Seketika, dia tanpa sadar berdiri di depan Ye Feng tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Ye Feng telah melalui modifikasi sistem, dan setelah beberapa hari pelatihan keras, seberapa cepat kecepatan reaksinya. Dia pertama-tama menarik Shen Baitian pergi. Tanda seru. Lalu, dia menyerang dengan sikunya. Kaca. Kursi kayu itu langsung tersapu oleh sikunya, dan terbang ke arah antek-antek di belakang Mocong. Pada saat yang sama, kaki kanan Ye Feng telah terbang ke atas, dan mendarat dengan keras di dada Mocong. Bang! Seperti karung pasir, tubuh Mocong terlempar mundur lebih dari 1 meter. Kemudian, dia terjatuh dengan keras ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Adegan ini terjadi secara tiba-tiba. Sejak saat Ye Feng berbalik dan hendak pergi, hingga saat Mocong mengamuk karena terhina, meraih kursi, dan melemparkannya ke arah Ye Feng. Kemudian, Ye Feng berbalik untuk melakukan serangan balik, dan Mocong terpental mundur. Itu hampir sekejap. Beberapa pengunjung restoran yang lamban pikirannya bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi mereka yang menyaksikan seluruh proses itu memandang Ye Feng seolah-olah mereka telah melihat hantu. Secara normal, mustahil bagi orang biasa untuk bereaksi tepat waktu terhadap situasi yang tidak terduga seperti itu. Dan Ye Feng tidak hanya bereaksi, ia bahkan melakukan serangan balik dan mengirim kursi kayu itu terbang dengan sikunya. Kursi kayu di restoran ini semuanya terbuat dari mahoni, jadi jauh lebih berat daripada kursi plastik. Berapa banyak kelincahan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyapu kursi kayu semacam ini? Mungkinkah orang ini seorang ahli bela diri? Semua orang agak tercengang. Shen Baitian meraih tangan Ye Feng dengan gugup dan berkata dengan nada terisak, apakah tanganmu baik-baik saja? Ini semua salahku. Jika aku tidak memaksamu datang, ini tidak akan terjadi. Ye Feng menepuk kepalanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke arah Mocong. Kau benar-benar menjijikkan. Kau benar-benar menyerangku dari belakang. Apa kau masih laki-laki? Mocong mencengkeram dadanya dan memelototinya dengan wajah pucat. Kau benar-benar berani memukulku. Sudah kubilang, kau sudah mati. Ye Feng langsung mencibir, hanya kau yang boleh menyerangku diam-diam, tapi aku tidak boleh membalas. Logika omong kosong macam apa ini? Jika kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain, apakah aku akan menyerangmu? Balas Mocong. Ye Feng mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya. Kamu tahu Baitian pacarku, tapi kamu masih berani mendekatinya di depanku, dan sekarang kamu bilang aku orang yang suka ikut campur. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Setelah mendengar kata-kata Ye Feng, semua orang di restoran memandang Mocong dengan jijik. Dia jelas tahu kalau gadis itu sudah punya pacar, tetapi dia masih terang-terangan datang untuk merebut pacarnya. Setelah ditolak, dia menjadi marah karena terhina dan bahkan menyerangnya secara diam-diam. Ini adalah perilaku bajingan, bagaimanapun orang melihatnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mocong tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang kejam. Aku juga bilang begini padamu. Kalau sampai ketahuan kau mengganggu Baitian lagi, aku nggak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah Ye Feng selesai berbicara, dia menamparnya lagi lalu melepaskan tangannya. Sudah. Mocong jatuh kembali ke tanah seperti tumpukan lumpur. Ye Feng tidak menatapnya lagi. Ia berbalik dan berjalan menuju Shen Baitian. Sayangku, kamu sangat keren tadi. Dalam kegembiraannya, Shen Baitian segera memberinya ciuman ringan di pipi. Ye Feng tertegun sejenak, lalu ia mendekatkan diri ke telinganya dan berkata, aku sudah berakting di adegan itu. Kamu harus membayar lebih untuk adegan ciuman itu. Shen Baitian memelototinya. Kau masih saja berpura-pura polos setelah mendapat keuntungan. Ye Feng tersenyum canggung, lalu berjalan keluar restoran dengan Shen Baitian di pelukannya. Mocong menatap punggung mereka berdua dengan ekspresi berbisa. Ia perlahan mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Ayah, aku ingin membunuh seseorang. Setelah Ye Feng dan Shen Baitian meninggalkan restoran, mereka mengendarai sepeda listrik ke Zongtian Lakeview Villa. Dia menerima telepon dari Chen Qiusan dalam perjalanan. Xiao Feng, di mana kamu sekarang? Begitu panggilan tersambung, suara cemas Chen Qiusan terdengar dari seberang sana. Aku sedang dalam perjalanan pulang, ada apa? Ye Feng sedang mengendarai sepedanya sambil berbicara di telepon. Shen Baitian yang duduk di kursi belakang begitu ketakutan hingga dia hanya bisa memeluk pinggangnya erat-erat. Saya punya teman yang baru datang dari provinsi Guangdong Selatan. Dia ingin bicara sesuatu dengan Anda. Saat itu sudah pukul 7 malam, dan langit mulai gelap. Dia sedang terburu-buru. Katanya dia harus segera menemuimu. Ada apa? Dia menolak memberitahu saya. Dia bilang dia harus bertanya langsung kepada Anda. Kalau begitu, baiklah, kamu bisa memintanya datang ke rumahku.
Setelah menutup telepon, Ye Feng terus melaju pelan. Kalau orang lain, dia pasti sudah menolaknya tanpa ragu di saat yang sudah larut seperti ini. Akan tetapi, karena Chen Qiusan lah yang turun tangan, dia tidak punya pilihan selain memberinya muka. Lagi pula, dia telah menolongnya berkali-kali. Terutama dalam lelang peta harta karun rahasia Raja Siang, dia juga banyak membantu. Jadi dia harus membalas budi ini. Tepat saat dia mengantar Shen Baitian kembali ke villa pemandangan Danau Zongtian. Dia melihat Chen Qiusan bersama seorang pria parubaya, menunggu di pintu masuk villa. Ye Feng, aku akan kembali dulu. Shen Baitian menyambutnya dan memasuki area villa terlebih dahulu. Chen Qiusan menatap punggung Shen Baitian, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Kak Ye, kamu ganti pacar lagi. Dia ingat ketika Ye Feng datang ke rumah lelang 2 hari lalu, dia membawa gadis cantik lainnya bersamanya. Dia tidak berharap akan mengubahnya hari ini. Dan penampilannya tidak kalah sama sekali dengan Nona Su. Ye Feng buru-buru menjelaskan, jangan bicara omong kosong. Kita hanya teman biasa. Chen Qiusan mengangguk. Saya mengerti, saya mengerti. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman saya yang lain. Ini Chu Tianquo, Presiden Asosiasi Riset Peninggalan Budaya Provinsi Guangdong Selatan. Ketika Ye Feng mendengar itu, dia segera mengulurkan tangannya ke pria parubaya di samping Chen Qiusan. Halo, Presiden Chu. Bab 145. Apakah kau pikir aku akan percaya padamu? Halo, Tuan Ye, saya tidak menyangka Anda masih semuda ini. Wajah Chu Tianquo dipenuhi keterkejutan. Jangan tertipu oleh usianya yang masih muda. Anak ini memulai dari nol dan membangun bisnis keluarganya sendiri. Dia sangat cakap. Chen Qiusan, yang berdiri di samping, memanfaatkan kesempatan itu untuk memujinya. Tanda seru. Kakak Chen, tolong jangan mengolok-olokku dan biarkan Presiden Chu menertawakanmu. Ye Feng melambaikan tangannya dengan rendah hati. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa yang bisa ditertawakan? Chen Qiusan tidak pelit dalam memberikan rasa hormatnya yang tinggi kepadanya. Ye Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berbalik menatap Chu Tianquo. Aku ingin tahu ada urusan apa Presiden Chu denganku. Kudengar Tuan Ye membeli pecahan peta harta karun rahasia Raja Siang di balai lelang Sotheby's. Baru kemudian Chu Tianquo menyatakan tujuannya datang. Ya, ada apa? Ye Feng menganggukkan kepalanya dengan jujur. Saya telah dipercayakan oleh seseorang untuk membeli pecahan itu dari tangan Tuan Ye. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye punya rencana untuk bertindak. Chu Tianquo menatapnya penuh harap. Ye Feng mengerutkan alisnya dan berbalik menatap Chen Qiusan. Chen Qiusan melihat ini dan segera menjelaskan, saya tidak tahu tujuan kunjungan Presiden Chu sebelumnya. Sebelumnya, Presiden Chu hanya meminta saya untuk mengunjungi Anda. Saudara Ye, jangan salah paham. Lalu, ia menoleh ke Chu Tianquo dan berkata, Pak Tua Chu, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kalau aku tahu kau kesini untuk membeli peta harta karun kakak Ye, aku tidak akan membawamu ke sini. Kenapa? Aku pakai uang untuk beli, bukan untuk merampok. Chu Tianquo sedikit bingung. Setahu saya, Tuan Ye membeli pecahan ini dengan harga 2,2 juta. Dan pria yang mempercayakannya padaku bersedia membelinya seharga 5 juta. Harga ini tidak hanya tidak akan membuat Tuan Ye rugi, Tuan Ye bahkan bisa meraup untung besar. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. 5 juta. Apakah mereka benar-benar mengira dia seorang pengemis? Chen Qiusan panik dan segera menarik Chu Tianquo, mencoba menghentikannya melanjutkan. Chu Tianquo tidak mengerti maksudnya dan terus menatap Ye Feng. Kalau Tuan Ye merasa 5 juta terlalu sedikit, silakan sebutkan harga berapapun. Asal tidak terlalu mahal, saya bisa menyetujuinya atas nama pihak lawan. Dia baru saja mendengar Chen Qiusan mengatakan bahwa Ye Feng telah memulai dari awal. Jadi menurutnya, bahkan jika seorang pemuda berusia awal 20-an dapat menyebabkan banyak masalah, seberapa besar bisnis keluarganya. Jika 5 juta yuan tidak cukup untuk menggerakkan pihak lain. Kalau begitu, 10 juta. Jika 10 juta tidak cukup, maka 15 juta adalah jumlah maksimal yang dibutuhkan. Dia tidak percaya seorang pemuda mampu menahan godaan ini. Ye Feng sudah agak marah. Ia menoleh ke arah Chen Qiusan. Kakak Chen, kalau mau minum teh dan ngobrol, silakan masuk dan duduk. Jika Anda di sini untuk membicarakan bisnis, silakan pergi. Chen Qiusan mengangguk cepat. Kita hanya minum teh dan mengobrol hari ini. Kita tidak akan membicarakan bisnis. Padahal sebenarnya dia sudah diliputi rasa penyesalan. Jika dia tahu tujuan kedatangan Chu Tianquo, dia tidak akan pernah membawanya ke sini. Dengan kekuatan Ye Feng, apakah dia akan peduli dengan 5 juta orang? Bukankah ini sebuah penghinaan? Sebaliknya, dia secara tidak langsung telah menyinggung Ye Feng. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan cara menebus kesalahannya. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi.
Ia berjalan menuju mansion nomor 1 yang menghadap danau. Chen Qiusan dan Chu Tianquo mengikuti dari belakang. Wah, villa-villa di sini lumayan. Pak Ye, apakah Anda menyewa rumah di sini? Anda masih muda dan menjanjikan. Mereka berjalan memasuki area villa. Melihat deretan demi deretan villa, Chu Tianquo tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Menurut pendapatnya, sewa di sini diperkirakan lebih dari 1 juta setahun. Sudah sangat mengesankan bagi seorang pemuda untuk mampu menyewa rumah di sini. Ye Feng terkekeh dan mengabaikannya. Chen Qiusan, yang berdiri di samping, memukul kepalanya sendiri. Ia benar-benar terdiam. Mereka bertiga tiba di Zhongtian Lakeview Villa nomor 1. Chu Tianquo kembali terkesima. Lokasi villa ini seharusnya yang terbaik di sini. Harga sewanya saja diperkirakan beberapa juta yuan setahun, kan? Tuan Ye, selera Anda bagus sekali. Meskipun dia menyanjung Ye Feng, dia sebenarnya meremehkan Ye Feng. Seorang kaya baru yang merintis usahanya sendiri tentu saja dapat menyewa rumah biasa. Namun, ia memilih untuk menyewa lokasi terbaik di kawasan villa mewah ini. Apa artinya ini? Itu berarti pihak lain bersikap sombong. Selama dia mengetahui kelemahan pihak lain dan menggoda mereka dengan berbagai keuntungan, dia tidak takut pihak lain tidak akan tunduk. Setelah memasuki villa, Ye Feng dengan santai menunjuk ke arah sofa. Silakan duduk. Mau minum apa? Saya akan minum teh. Chen Qiusan menarik Chu Tianquo untuk duduk di sofa dan menjawab dengan santai. Qiusan, aku sedang membicarakan bisnis dengan Tuan Ye, kenapa kau terus memblokirku? Chu Tianquo melepaskan tangan Chen Qiusan dengan tidak senang. Bicara apa kamu? Tidak lihat kan, adik Ye sedang agak sedih. Chen Qiusan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Apa yang membuatmu sedih? Aku di sini untuk memberinya uang. Chu Tianquo bingung. Apakah menurutmu adik Ye terlihat kekurangan uang untuk bisa tinggal di tempat seperti ini? Chen Qiusan sedang sakit kepala. Bukankah tempat ini disewakan? Harganya cuma beberapa juta setahun. Nggak ada artinya. Chu Tianquo tidak peduli. Siapa bilang tempat ini disewa? Ini rumah kakak Ye. Chen Qiusan tidak ingin mengungkap status Ye Feng, tetapi melihat dia masih keras kepala, dia tidak punya pilihan selain mengungkapnya. Apa? Rumahnya sendiri. Bukankah kamu bilang dia mulai dari nol? Chu Tianquo terkejut dengan kata-katanya. Ya, dia memulainya dari awal. Chen Qiusan mengangguk dengan yakin. Mustahil. Kalau dia mulai dari nol, mana mungkin dia bisa beli rumah sebesar ini? Rumah ini harganya paling nggak 100 juta, kan? Chu Tianquo merasa itu sedikit keterlaluan. Itulah mengapa aku bilang dia menakjubkan. Chen Qiusan merasa bibirnya seperti akan robek. Kamu bisa beli rumah seharga ratusan juta dari nol. Kira-kira aku percaya nggak? Chu Tianquo masih tidak percaya. Dia merasa bahwa Chen Qiusan berbohong padanya, atau Ye Feng berbohong kepada Chen Qiusan. Kalau tidak, dengan usia Ye Feng, bahkan jika dia memulai bisnisnya sendiri di rahim ibunya, dia tidak akan mampu membeli rumah seperti itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat setumpuk kertas di bawah kaki meja kopi. Kata-kata, kontrak pembelian rumah, tertulis samar-samar di sana. Karena penasaran, dia segera mengeluarkan tumpukan kertas dan membolak-balik beberapa halaman. Lalu, matanya melebar. Bab 146 tanpa sengaja mengekspos kekuatanku. Chu Tianquo mengeluarkan setumpuk kertas dari bawah meja kopi. Semuanya berisi kontrak pembelian villa pemandangan Danau Zhongtian. Dia menghitungnya secara kasar. Setidaknya ada 20. Dengan kata lain, kamu Feng memiliki setidaknya 20 dari rumah-rumah ini. Semua ini jika ditotal berjumlah aset tidak kurang dari 1 miliar. Tanda seru tanda seru. Yang membuat Chu Tianquo semakin terkejut adalah benda-benda ini merupakan harta karun di mata orang biasa, tetapi Ye Feng sebenarnya menggunakan kontrak ini sebagai alat peraga. Hal ini menyebabkan otaknya tidak dapat berputar sesaat. Ye Feng berjalan sambil membawa 2 cangkir teh. Melihat kontrak pembelian rumah di tangan Chu Tianquo, dia menggaruk kepalanya karena malu. Saya sedang berlatih bela diri di rumah 2 hari yang lalu. Saya tidak sengaja menendang dan mematahkan kaki meja kopi, jadi saya terduduk di bawahnya. Chu Tianquo tertawa meminta maaf dan mengambil cangkir itu, mencoba menenangkan diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu di buku teks universitas di atas meja kopi. Dia membukanya dan melihat kata-kata, sertifikat saham pusat perbelanjaan Taigu, tertulis di atasnya. Puff. Kali ini dia tidak dapat menahannya lagi dan langsung menyemburkan teh ke mulutnya. Tuan Ye, saya lancang. Saya benar-benar malu setengah mati. Saya pamit dulu. Chu Tianquo berdiri dengan wajah malu. Ia meminta maaf kepada Ye Feng dan berbalik untuk pergi. Awalnya dia mengira bahwa dia dapat dengan mudah diberhentikan dengan uang karena pihak lainnya masih sangat muda. Dia tidak menduga kekuatan pihak lain jauh melampaui imajinasinya.
Kontrak pembelian rumah senilai $1 miliar digunakan untuk menopang salah satu ujung meja. Kontrak untuk cabang Zhonghai dari pusat perbelanjaan Taiguo, yang memiliki nilai pasar lebih dari 2 miliar, digunakan sebagai penanda. Dan ini mungkin hanya puncak gunung es. Semakin berkuasa pihak lain, semakin terbukti betapa konyolnya tindakannya tadi. Bagaimana mungkin Chu Tianquo masih memiliki wajah untuk bertahan? Chen Qiusan pun tak punya pilihan selain berdiri. Adik Ye, ini salahku hari ini. Aku akan mengunjungimu sendiri untuk meminta maaf lain kali. Setelah selesai berbicara, dia pun pergi. Ye Feng menatap tumpukan kontrak itu, dan dia tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Awalnya dia ingin memberi wajah pada Chen Qiusan dan tidak bermaksud merendahkan diri ke level Chu Tianquo. Dia tidak berharap bahwa dia secara tidak sengaja akan mengungkapkan kekuatannya dan membuat pihak lain merasa malu, meninggalkan pemandangan yang malu. Namun, ini juga bagus. Ini akan menyelamatkan pihak lain dari terus-menerus mengganggunya. Dalam beberapa hari berikutnya, dia pergi ke keluarga Su untuk berlatih seperti biasa. Dia telah berlatih boneka kayu di bawah bimbingan Liu Wenyuan. Pada awalnya masih segar. Namun, setelah berlatih cukup lama, ia merasa itu agak membosankan. Tuan, bisakah kau menemukan orang sungguhan untuk bertarung denganku? Membosankan sekali memukul kayu setiap hari. Ye Feng menghentikan kegiatannya. Ia berbalik dan menatap Liu Wenyuan yang sedang minum teh. Baru beberapa hari latihan, dan kesabaranmu sudah habis. Aku sudah puluhan tahun berlatih, dan aku memukul boneka kayu itu setiap hari. Ini keterampilan dasar. Kau harus tekun. Liu Wenyuan mencoba menghiburnya. Aku jenius, kan? Bukankah seharusnya orang jenius diajari sesuai materinya? Bagaimana bisa berlatih dengan cara lama? Ye Feng membual tanpa malu. Anak nakal, siapa yang bilang mereka jenius? Tidak bisakah kamu lebih rendah hati? Liu Wenyuan tertawa dan memarahinya. Lalu ia berpikir sejenak dan berkata, tapi kemajuanmu sangat cepat. Latihan beberapa hari ini setara dengan kerja keras orang lain selama setahun. Ye Feng tersenyum bangga. Bukankah aku sudah bilang aku jenius? Tentu saja aku berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Liu Wenyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, aku akan mencari kakak senior untuk berlatih tanding denganmu dalam 2 hari. Wajah Ye Feng penuh dengan penghinaan. Bukankah membosankan mencari kakak senior? Kenapa kau tidak berlatih saja denganku? Liu Wenyuan memelototinya. Dasar bocah nakal, kau bahkan belum belajar berjalan dan sudah berpikir untuk berlari. Kau ingin aku jadi lawan tandingmu? Kau masih jauh dari itu. Ye Feng cemberut, kurasa kau hanya takut kehilangan muka kalau aku melukaimu, kan? Liu Wenyuan segera menyingsingkan lengan bajunya. Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau benar-benar akan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Feng segera menutupi kepalanya dan bergegas pergi. Tuan, tolong ampuni aku. Di malam hari, ketika Ye Feng berjalan kembali ke villa pemandangan Danau Zongtian, dia kebetulan bertemu Shen Baitian di pintu masuk villa. Dia seharusnya baru saja pulang sekolah. Sambil berjalan, dia menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Ye Feng meneleponnya beberapa kali, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya bisa mempercepat lajunya dan menyusulnya sambil menepuk pundaknya. Ketika dia berbalik dan melihat Ye Feng, dia sedikit marah. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu kau bisa menakuti orang sampai mati? Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Aku sudah memanggilmu berkali-kali. Kau sendiri yang tidak mendengarku, oke. Apa yang kau pikirkan? Kau begitu asyik dengan pikiranmu. Shen Baitian mendesah tak berdaya. Bukankah ini semua karena mocong itu? Mendengar nama ini, Ye Feng langsung mengerutkan kening. Apakah dia masih mengganggumu? Shen Baitian mengangguk. Benar. Kupikir setelah kejadian kemarin, dia akan mundur. Aku tidak menyangka dia akan menjadi lebih agresif lagi. Ekspresi Ye Feng tampak tidak terlalu baik. Apa yang dia lakukan kali ini? Shen Baitian ragu sejenak. Hari ini, dia menyatakan perang padamu. Dia bahkan bilang siapapun yang berhasil merebut hatiku lebih dulu harus keluar dari Universitas Zhonghai. Ye Feng langsung berpura-pura berada dalam posisi sulit. Mundur. Taruhan sebesar itu. Aku harus mempertimbangkannya. Shen Baitian tiba-tiba merasa sedikit marah. Apa maksudmu? Apa kau akan menyerah tanpa perlawanan dan menyerahkanku kepada orang lain? Ye Feng menahan tawa. Kita juga palsu. Nggak ada gunanya ambil risiko putus sekolah demi pacar palsu. Shen Baitian memelototinya dengan marah. Lalu apa yang kau inginkan agar kau setuju membantuku? Ye Feng menyentuh dagunya. Matanya mengamatinya. Shen Baitian segera menutupi dadanya dan mundur selangkah. Kamu bilang mau bantuin aku cuci kaos kaki waktu itu, tapi kamu belum nepati janjimu. Kali ini, aku tambahin 2 celana dalam. Kamu, ini terlalu berlebihan. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau mencucinya.
Aku tidak mau repot-repot mengurusmu. Bisakah saya mencuci satu saja? Kamu baru saja bilang dua. Berhenti. Aku akan mencucinya, oke. Kamu seharusnya begitu patuh sebelumnya. Ye Feng, aku membencimu. Baiklah, aku mengerti. Petik 2. Bab 147 Maafkan aku, dia milikku. Keesokan paginya, Ye Feng bersiap berangkat menemui keluarga Su seperti biasa. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari Lin Junjun. Ye Feng, ada yang ingin menyewa rumahmu. Dia sudah ada di kantor manajemen. Bisakah kau datang? Ye Feng melihat jam. Bukankah aku sudah memberimu kuncinya? Kau bisa ikut saja dengan mereka. Dia hendak menutup telepon. Tanda seru. Pada saat ini, Lin Junjun tiba-tiba berkata dengan suara lembut, pihak lain adalah seorang pria, dan dia secara khusus meminta untuk menyewa rumah di sebelah rumah Nona Sen. Ye Feng segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya, dan dia mengerutkan kening. Pihak lain secara khusus meminta untuk menyewa rumah di sebelah Sen Baitian. Apa latar belakangnya? Baiklah, aku akan segera ke sana. Dia setuju, berganti ke pakaian kasual, dan langsung pergi ke kantor manajemen properti Zongtian Lakeview Villa. Begitu dia tiba di pintu masuk kantor manajemen properti area Zongtian Lakeview Villa, dia mendengar Lin Junjun berbicara dengan seseorang. Kenapa pemiliknya belum datang? Waktuku sangat berharga. Dia akan segera datang, tolong tunggu sebentar. Manajemen area Villa Zongtian Lakeview mau payah banget, iya. Apa kamu nggak tahu kalau pelanggan itu Tuhan? Alih-alih minta pemilik properti menungguku, dia malah mau aku yang nunggu dia. Apa ada kesalahan? Maaf, saya benar-benar minta maaf. Saya sudah menghubungi pemiliknya. Dia akan segera datang. Saat Ye Feng mendengar suara pria itu, senyum aneh muncul di wajahnya. Dunia ini sungguh kecil. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Seperti dugaannya, ia melihat Mo Chong sedang meletakkan kakinya di atas meja kantor, tampak seperti seorang bos. Kamu Feng. Ketika Mo Chong melihatnya masuk dari luar, dia begitu terkejut hingga hampir terjatuh. Ketika dia akhirnya pulih dan berdiri dari kursinya lagi, dia bertanya dengan panik, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Feng memasang ekspresi lucu di wajahnya. Aku belum bertanya padamu. Kenapa kau di sini? Mo Chong mundur 2 langkah dan melihat sekelilingnya, seakan-akan sedang mencari jalan keluar. Saya di sini untuk menyewa rumah. Kenapa saya tidak bisa ke sini? Ye Feng mengangguk. Kebetulan sekali, aku pemilik rumah yang ingin kau sewa. Mendengar ini, mata Mo Chong terbelalak. Apa? Kau pemiliknya? Bercanda, ya. Apa kau sanggup membayar rumah-rumah di sini? Lin Junjun terpaksa membantu menjelaskan, Tuan Ye memang pemilik rumah di sini. Rumah yang Anda incar itu milik Tuan Ye. Mo Chong benar-benar tercengang. Dia hanya mendengar bahwa Sen Baitian tinggal di sini, jadi dia datang untuk menyewa rumah dengan tujuan mendapatkan posisi yang menguntungkan. Dia ingin tinggal lebih dekat dengan Sen Baitian agar lebih mudah baginya untuk bertindak. Dia tidak menyangka kalau rumah yang diincarnya adalah milik Ye Feng. Ye Feng duduk di sofa dan menyilangkan kaki. Ayo, kita bicara. Villa mana yang ingin kamu sewa? Wajah Mo Chong berkedut, dan ia segera menoleh ke arah Lin Qianqian. Manajer Lin, bukankah tadi Anda bilang ada beberapa villa lagi di sekitar tempat Sen Baitian? Lin Qianqian mengangguk. Ya, ada kamar kosong di kiri, kanan, dan belakang villa Nona Sen. Mo Chong langsung mengambil keputusan. Saya akan menyewa yang di sebelah kiri. Lin Junjun menatapnya dengan nada meminta maaf. Maaf, tapi yang di sebelah kiri juga milik Tuan Ye. Mo Chong sedikit tercengang. Bagaimana dengan yang di sebelah kanan? Sewakan saja padaku. Lin Junjun menggaruk kepalanya. Yang di kanan juga punya Tuan Ye. Mo Chong langsung marah. Kalau begitu, punggungnya seharusnya baik-baik saja, kan? Lin Qianqian menatapnya dengan simpati. Tuan Mo, saya akan jujur. Beberapa villa di dekat Nona Sen semuanya milik Tuan Lin. Mo Chong menggebrak meja dengan keras. Kau mempermainkanku. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak villa? Lin Junjun mengangkat bahu tak berdaya. Meskipun agak sulit dipercaya, villa-villa ini memang milik Tuan Lin. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa menunjukkan kontrak penjualannya. Mo Chong merasa tekanan darahnya agak tinggi, jadi ia berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Baiklah, kalau begitu pilih villa yang bukan miliknya. Walaupun agak jauh, tidak masalah. Lin Junjun langsung menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak punya. Mata Mo Chong melebar. Apa maksudmu tidak punya? Lin Junjun memasang ekspresi tak berdaya. Villa Zongtian Lakeview kami sudah disewakan penuh. Semua rumah kosong sekarang menjadi milik Tuan Ye. Mo Chong tak kuasa menahan diri. Ia meraung marah, Tuan Ye, kenapa kau tak bilang saja kau juga anak buah Tuan Ye? Saat itu,
Ye Feng berjalan perlahan dan meletakkan tangannya di bahu Lin Junjun. Kau benar, dia memang milikku. Wajah Lin Junjun memerah, dan dia langsung menundukkan kepalanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mo Chong memelototi pasangan selingkuh itu dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Kau kejam, Ye. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan marah. Tuan Muda Mo, apa Anda benar-benar tidak akan menyewanya? Saya bisa memberi Anda diskon sewa, haha. Suasana hati Ye Feng menjadi jauh lebih baik saat dia melihat Mo Chong hampir mati karena marah. Bisakah kamu melepaskan tanganmu sekarang? Pada saat ini, suara Lin Junjun yang agak kaku terdengar. Kenapa kamu begitu kedinginan? Ye Feng melihat ekspresinya tidak benar dan sedikit bingung. Bukankah kau melakukan ini demi Nona Senmu? Aku sudah bekerja sama denganmu, jadi sebaiknya kau lepaskan saja sekarang, kan, kata Lin Junjun sambil mencoba menepis tangan Sen. Ye Feng tak hanya tak melepaskannya, ia malah memeluknya lebih erat. Kenapa, kau cemburu? Lin Junjun menoleh ke samping. Bukan. Aku bukan saudaramu, jadi apa hakku untuk cemburu? Ye Feng langsung mencubit hidungnya, kau masih menyangkalnya. Bau cuka ini sangat kuat. Asam, sangat asam. Lin Junjun tertawa terbahak-bahak dan menoleh padanya. Apakah Nona Sen itu pacarmu? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Bukan, dia teman sekelasku. Lin Junjun skeptis. Apa kalian benar-benar hanya teman sekelas? Apa tidak ada hubungan lain? Ye Feng mendekatinya dengan niat jahat. Hubungan macam apa yang kau maksud? Tatapan mata Lin Junjun bertemu dengannya, dan wajahnya langsung memerah. Dia ingin menghindar karena panik. Tiba-tiba, tumitnya terkilir dan dia hendak terjatuh ke belakang. Ye Feng bereaksi cepat. Ia meraih pinggangnya dan menariknya kembali. Keduanya langsung saling berpandangan, bahkan mereka bisa merasakan hembusan nafas masing-masing. Suhu di ruangan tiba-tiba naik. Bab 148 Mengapa aku tidak menyerahkan tubuhku kepadamu? Lin Junjun perlahan menutup matanya di bawah tatapan Ye Feng, seolah-olah dia diam-diam menyetujui sesuatu. Seorang wanita cantik papan atas bersikap seolah-olah dia sedang menunggu pria itu memilihnya. Pria mana yang dapat tetap tidak tergerak? Ye Feng tersenyum. Dia mulai mendekat. Tanda seru. Lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Dia akan mencicipi rasa yang memikat itu. Pada saat itu, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Dia mundur selangkah dengan canggung dan menjawab panggilan itu. Tiba-tiba, suara riang Sen Baitian terdengar dari seberang. Ye Feng, kudengar kau baru saja membuat Mo Chong marah sampai mati. Benarkah? Lin Junjun tahu bahwa Sen Baitianlah yang menelepon. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Pada saat yang sama, dia diam-diam berbalik dan pergi. Ye Feng tidak memperhatikan ekspresinya dan terus berbicara dengan Sen Baitian di telepon. Beritamu sangat cepat. Benar. Waktu ku dengar Mo Chong pergi ke Villa Pemandangan Danau Zongtian, aku tahu apa yang dia rencanakan. Itu sebabnya aku memperhatikan gerak-geriknya. Waktu ku dengar dia pergi dengan wajah sedih, aku tahu kaulah yang memberinya pelajaran. Sen Baitian terus mengoceh dan sangat bersemangat. Untuk membantumu, aku kehilangan banyak uang sewa. Katakan padaku bagaimana kau akan menggantinya. Maukah aku mentraktirmu ke warung makan? Aku sudah kehilangan beberapa juta kali ini, dan kamu hanya mentraktirku makan di warung makan. Kalau begitu, mari kita makan 2 kali, hehe. Ye Feng tidak perlu menunggu terlalu lama, Sen Baitian segera tiba dengan mobil sport McLaren merah. Lalu, mereka pergi ke warung makan yang pernah mereka kunjungi terakhir kali. Saat mobil super mewah itu melaju ke gang sempit itu lagi, hal itu menimbulkan sensasi lain. Banyak orang berlari untuk menonton. Tetapi mereka tidak berani terlalu dekat. Lagi pula, untuk mobil mewah sekelas ini, goresan sekecil apapun sudah cukup membuat mereka bangkrut. Ye Feng dan Sen Baitian pergi ke warung makan yang terakhir kali mereka makan. Kalian berdua di sini lagi. Ayo duduk, ayo duduk. Bos segera menyambut mereka dengan hangat. Bos, kamu masih ingat kami. Sen Baitian menarik Ye Feng ke kursi sudut dan menatap bosnya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin kalian tidak ingat? Pasangan emas seperti kalian berdua seperti bintang besar di TV. Sulit bagiku untuk tidak mengingat kalian. Sang bos membereskan meja dan memuji. Siapa pasangan emas bersamanya? Sen Baitian menatap Ye Feng dengan kesal. Ye Feng merasa dirugikan. Itu yang dikatakan bosnya, bukan dia. Mengapa dia menatapnya? Saya sudah menjalankan toko ini selama puluhan tahun, jadi saya masih punya mata yang jeli. Kalian berdua sedang jatuh cinta, jodoh yang sempurna, saya tidak akan salah pilih. Bos, kami akan pergi kalau kau terus bicara omong kosong. Wajah Sen Baitian memerah karena kata-katanya dan dia segera memotongnya. Baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Sang bos langsung diam dan membawakan menu kepada mereka.
Shen Baitian dengan santai memesan beberapa tusuk sate dan 2 cangkir kok dingin. Bosnya segera melayani mereka. Silakan, Tuan Muda Ye. Shen Baitian mengambil tusuk sate dan membawanya ke mulut Ye Feng. Aku jadi tidak bisa makan lagi kalau memikirkan jutaan yuan yang hilang hari ini. Ye Feng mendesah dan menggelengkan kepalanya. Hei, sudah cukup. Bukankah aku sudah mentraktirmu tusuk sate? Shen Baitian cemberut dengan tidak senang. Bagaimana mungkin sepotong tusuk sate bisa menebus hatiku yang hancur? Ye Feng memegangi dadanya. Ia begitu kesakitan hingga ia berharap mati saja. Shen Baitian melotot padanya dan mulai makan. Katakan padaku, sudah berapa kali aku membantumu sejak pertama kali bertemu denganmu? Kau berutang begitu banyak padaku. Apakah kau akan membalasnya atau tidak? Ye Feng juga mengambil tusuk sate dan mulai makan. Kembalikan, aku tidak bilang aku tidak akan mengembalikannya. Shen Baitian segera mengangguk. Bagaimana Anda akan mengembalikannya? Aku akan memberimu uangnya. Itu terlalu vulgar. Lagi pula, kau tidak kekurangan uang. Kalau begitu, hanya aku yang tersisa. Tapi, kata Shen Baitian dengan nada bercanda, tetapi matanya dipenuhi harapan. Ye Feng terdiam. Orang-orang yang tengah makan sate di warung makan itu semua memandangnya dengan rasa iri. Seorang gadis cantik telah menawarkan dirinya untuk mengabdikan hidupnya padanya. Mereka takut tidak ada pria normal yang mampu menolaknya, bukan? Ye Feng tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ayolah, kamu nggak tahu cara mencuci baju, nggak tahu cara memasak, kamu bisa dibilang nggak berguna, dan kamu masih mau aku membesarkanmu tanpa imbalan. Kamu mau kan? Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Orang ini terlalu jahat. Siapa yang akan mengatakan hal itu tentang seorang gadis? Senyum di wajah Shen Baitian tiba-tiba membeku, dan ia baru bereaksi setelah sekian lama. Siapa yang kau sebut tak berguna? Seorang perawan. Karena mulutnya penuh makanan, kata-katanya menjadi sedikit tidak jelas. Dia membuat suara, tidak. Ye Feng langsung menggelengkan kepala, menyangkal. Aku bilang kau tak berguna, tapi aku tidak bilang kau tak perawan. Bagaimana aku bisa tahu kalau kaulah orangnya? Ye Feng, aku akan mencekikmu. Shen Baitian menjadi murka karena terhina dan langsung menerkam Ye Feng. Ye Feng terlalu malas untuk menoleh. Ia langsung mengulurkan tangan dan meraih kedua pergelangan tangannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa melepaskan diri. Aku sangat marah. Shen Baitian duduk kembali di kursinya dengan sedih. Dia tidak bisa menang. Dia tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya bisa mengubah kesedihannya menjadi kekuatan dan melampiaskan semua amarahnya pada tusuk sate. Dia mengunyahnya dalam suapan besar, pipinya menggembung. Kelihatannya lucu sekali. Aku lupa bilang. Kurasa aku melihat bawang putih yang kau benci di tusuk sate itu. Bagaimana rasanya? Ye Feng menatapnya dengan wajah yang ingin dipukuli. Bab 149 Aku takut aku akan menyakitimu. Pada pagi hari kedua, Ye Feng pergi ke keluarga Su lagi. Tepat saat dia memasuki halaman, dia mendengar suara seorang pria. Nona Jingxin, apa pendapatmu tentang tinju matahari kiriku? Bagus sekali, jawab Su Jingxin segera, tetapi kata-katanya terdengar agak asal-asalan. Tanda seru. Kalau begitu aku akan mengajarimu. Tidak perlu, aku tidak tertarik dengan kungfu. Gadis-gadis bisa belajar bela diri untuk melindungi diri mereka sendiri dengan lebih baik. Terutama untuk gadis cantik sepertimu. Kau tidak boleh lengah. Ayo, aku akan mengajarimu. Saat ini, Ye Feng sudah berjalan memasuki halaman. Dia melihat seorang pria yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya berdiri di depan Su Jingxin, mencoba menyenangkannya. Apa yang sedang terjadi? Ye Feng menatap Su Jingxin dan pria itu dengan bingung. Ketika Su Jingxin melihat Ye Feng, ia tampak lega, dan senyum mengembang di wajahnya. Ye Feng, kau di sini. Ye Feng mengangguk dan melirik pria itu. Ia menoleh ke Su Jingxin dan bertanya, siapa dia? Tanpa menunggu perkenalan Su Jingxin, pria itu sudah berinisiatif berbicara. Kamu Ye Feng, kan? Ye Feng menatapnya dengan dingin. Itu aku. Kamu siapa? Pria itu langsung mendengus dingin. Kau kasar sekali. Bukankah guru sudah mengajarimu aturan? Apa kau tidak tahu cara membungkuk ketika bertemu kakak senior? Ye Feng bingung. Kakak senior? Kakak senior yang mana? Saat itu, Liu Wenyuan kebetulan berjalan keluar dari halaman belakang. Ini kakak senior ketujuhmu, Sun Tai. Bukankah kau bilang latihan boneka kayu sendirian itu membosankan? Aku akan menjadikannya rekan tandingmu. Baru pada saat itulah Ye Feng menekan rasa tidak puas di hatinya. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Sun Tai. Jadi, ini kakak senior Sun, kakak muda menyapa kakak senior. Sun Tai meliriknya dengan arogan. Baru-baru ini, aku mendengar guru berkata bahwa beliau telah menerima murid baru dengan bakat luar biasa. Akhirnya aku bertemu dengannya hari ini, haha.
Semua orang tahu ada nada sarkasme dalam kata-katanya. Liu Wenyuan mengerutkan kening. Ah Tai, adikmu yang masih junior bergabung dengan sekte ini relatif terlambat. Sebagai kakaknya, kau harus membimbingnya agar dia tidak salah jalan. Sun Tai berkata dengan ekspresi cemas, Guru, saya biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan. Di mana saya bisa punya banyak waktu. Lagi pula, karena adik muda Ye adalah seorang jenius yang langka, mengapa dia membutuhkan bimbinganku? Kurasa tidak lama lagi aku akan membutuhkan bimbingannya. Liu Wenyuan menatapnya dengan wajah serius. Kalian bisa mengesampingkan pekerjaan untuk sementara waktu. Kesehatan saya belum sebaik beberapa tahun terakhir, jadi saya berpikir untuk memilih salah satu dari kalian untuk mengambil alih posisi saya dan melindungi Nona Su. Saya harap kalian akan berusaha lebih keras dan tidak mengecewakan saya. Mata Sun Tai berbinar. Ada sedikit ketertarikan di matanya saat dia menatap Su Jingxin. Jangan khawatir, Guru, aku tidak akan mengecewakanmu. Liu Wenyuan mengangguk puas. Baiklah, kalian bisa mulai berlatih. Fondasi adik juniormu masih dangkal, jadi sebaiknya kalian mengalah sedikit. Sun Tai langsung setuju. Lalu, ia menoleh ke Ye Feng. Adik muda Ye, majulah. Coba kulihat kemampuan dasarmu. Ye Feng segera mengambil posisi bertarung dan bersiap menyerang. Sun Tai, di sisi lain, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak menganggapnya serius. Kakak senior, sebaiknya kau serius. Aku takut aku akan menyakitimu. Ye Feng melihat sikapnya dan segera mengingatkannya. Hahaha, aku sudah 7 tahun di sekte ini. Kalau aku masih bisa dilukai oleh seorang pemula yang baru 7 hari di sekte ini, bukankah kerja kerasku selama 7 tahun ini akan sia-sia? Sun Tai masih tampak acuh tak acuh. Baiklah, ambillah ini. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung menyerangnya. Bagus, teriak Sun Tai dan menghindari serangannya dengan mudah. Kemudian, dia mengubah langkahnya dan dengan mudah berputar di belakang kelompok lainnya. Dia sengaja ingin pamer di depan Su Jingxin, jadi tentu saja dia harus lebih riang. Karena itu, ia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Ia hanya berdiri dengan tangan di belakang punggung, bersikap seperti seorang ahli. Serangan Ye Feng meleset, dan hatinya agak terguncang. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang, jadi tidak dapat dipungkiri kalau dia kurang pengalaman. Jika Sun Tai mengambil kesempatan untuk menyerang dari belakang, dia akan dikalahkan. Namun, keterkejutan ini hanya berlangsung sesaat. Setelah beberapa saat, Ye Feng segera pulih dan melanjutkan serangannya. Sun Tai masih memegangi tangannya di belakang punggung. Ia terus menghindar, tetapi tidak melawan. Saat keduanya menyerang dan menghindar, mereka dengan cepat bertarung dari halaman ke pavilion. Pada saat ini, Su Jingxin terus menatap Ye Feng dengan gugup, takut dia akan terluka. Liu Wenyuan tahu apa yang dipikirkannya dan tersenyum. Jangan khawatir, Sun Tai tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak akan menyakiti anak itu. Su Jingxin mengangguk sedikit, tetapi kekhawatiran di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Seiring meningkatnya jumlah serangan, Ye Feng perlahan memasuki kondisi misterius. Mata dan telinganya luar biasa tajam, seolah-olah ia dapat menangkap lintasan segala sesuatu di sekelilingnya. Ia mampu menangkap celah kecil dari lintasan halus ini, termasuk setiap gerakan Sun Tai. Seolah-olah ia dapat memprediksi segalanya 0,01 detik sebelumnya dengan perasaan halus itu. Meskipun 0,01 detik sangat singkat, itu cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Ye Feng tidak yakin apakah ini prediksi nyata atau ilusi, jadi dia hanya bisa mencoba. Pada saat ini, Sun Tai melakukan kesalahan kecil saat ia menghindar ke kiri. Ye Feng tidak ragu lagi. Kaki kanannya tiba-tiba terangkat. Ia muncul 0,01 detik lebih awal pada posisi di mana Sun Tai menghindar. Bang! Suara teredam segera bergema di halaman kecil itu. Sun Tai tersandung dan hampir jatuh ke kolam teratai di halaman. Namun, untungnya dia sangat stabil dan segera menstabilkan tubuhnya. Namun meski begitu, setelah dia menenangkan diri, Sun Tai masih menatap Ye Feng dengan tak percaya. Dasar, bajingan. Bab 150 tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menghina. Kemarin, ketika Liu Wenyuan meminta Sun Tai untuk bertanding dengan Ye Feng, Sun Tai sangat tidak bersedia. Namun, ketika dia mendengar bahwa Su Jingxin akan hadir hari ini, dia dengan enggan setuju. Sejak pertama kali bertemu Su Jingxin tahun lalu, dia benar-benar terpikat oleh gadis cantik dengan temperamen unik ini. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk bertemu Su Jingxin lagi, dan memamerkan kekuatannya padanya. Tanda seru. Oleh karena itu, ketika Sun Tai setuju, ia tidak menganggap serius perdebatan itu. Ia justru menganggapnya sebagai ajang seni bela diri pribadi untuk menunjukkan pesonanya. Di benak Sun Tai, Ye Feng hanyalah seorang pemula tanpa dasar apapun. Ia sama sekali bukan ancaman baginya. Oleh karena itu, sejak awal perdebatan,
ia memiliki mentalitas untuk menggoda pihak lain. Namun, ia tidak pernah menyangka lawannya akan mampu menyadari kesalahan kecilnya. Meskipun tendangan Ye Feng tidak terlalu kuat, itu membuatnya kehilangan muka, dan dia kehilangan muka di depan Su Jingxin. Pada saat ini, Su Jingxin bahkan memujinya, "Ye Feng, kamu luar biasa." Bahkan Liu Wenyuan, yang berdiri di samping, tersenyum lega. Meskipun Sun Tai ceroboh dalam serangannya tadi, Ye Feng cukup tajam untuk menemukan kelemahannya dan memanfaatkannya. Kesadaran pertempuran semacam ini telah jauh melampaui ekspektasinya. Bagaimana mungkin dia tidak gembira memiliki murid yang begitu sombong? Hati Sun Tai tiba-tiba menjadi semakin kesal. "Bocah, kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki raja." Setelah selesai berbicara, dia langsung melompat dan kaki kanannya tiba-tiba melesat keluar. "Sun Tai, berhenti." Ketika Liu Wenyuan melihat ini dari jauh, dia langsung berteriak dan bergegas. Dia dapat melihat bahwa Sun Tai sangat marah terhadap pihak lain dan hendak membunuhnya. Ye Feng adalah murid yang telah dicarinya selama setengah hidupnya sebelum dia dapat menemukannya. Jika dia sampai lumpuh begitu saja, dia pasti akan menyesalinya seumur hidup. Dan Ye Feng jelas bisa merasakan niat membunuh Sun Tai. Dia cepat-cepat mundur selangkah. Sun Tai menendang meja batu di pavilion. Meja batu yang terbuat dari granit itu langsung bergetar beberapa kali. "Ah!" Su Jingxin langsung berteriak ketika melihat ini. Sekalipun dia tidak tahu kungfu, dia bisa melihat niat membunuh Sun Tai. "Berhenti." Su Jingxin menatap Liu Wenyuan dan berkata, "Paman Liu, hentikan mereka." Sun Tai mendengar kekhawatirannya terhadap Ye Feng, dia menjadi semakin cemburu, dan serangannya menjadi semakin ganas. Ye Feng dipaksa mundur olehnya. Meski kelihatannya dia dalam bahaya, dia sekali lagi memasuki kondisi misterius itu. Setiap serangan Sun Tai tampaknya sesuai dengan prediksinya. Dia melihat Sun Tai melayangkan pukulan lagi. Kali ini dia tidak terus menghindar. Tangan kirinya terulur 0,01 detik lebih awal dan meraih pergelangan tangannya. Kemudian, dia langsung meninju dengan tangan kanannya. Bang! Meskipun kekuatan tinju Ye Feng tidak terlalu keras, siapa yang dapat menahan begitu banyak pukulan yang mendarat di tempat yang sama? Sun Tai terpaksa mundur, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Liu Wenyuan, yang bergegas untuk membantu, segera berhenti dan menatap kejadian itu dengan linglung. Apa yang sedang terjadi? Ye Feng, yang baru saja memasuki sekte, benar-benar mulai menguasai. Dan Sun Tai, yang telah berada di sekte tersebut selama 7 tahun, dipukuli begitu parah hingga dia tidak bisa melawan. Ini tidak ilmiah. Orang ini sungguh tidak terduga. Namun, Su Jingxin, yang berada jauh di sana, tak peduli. Ia memperhatikan Ye Feng beralih dari bahaya ke tempat aman dan mulai menyerang. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Pada saat yang sama, matanya berkedip. "Bocah nakal, aku akan membunuhmu." Sun Tai dipukuli oleh seorang pendatang baru yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Meskipun kerusakannya tidak terlalu besar, itu sangat memalukan. Hal ini langsung membuatnya terjerumus ke dalam kegilaan. Setelah menerima pukulan Ye Feng, ia tidak mundur lagi, melainkan langsung membalas seperti orang gila. Namun, Ye Feng tidak memberinya kesempatan kali ini. Dia menghindari serangan lawannya dan mengulurkan kedua tangannya untuk meraih pakaiannya. Kemudian, ia menggunakan gerakan menarik 1000 kati dengan 4 tael dan mengarahkannya ke depan. Tubuh Sun Tai terlempar keluar dengan suara "wosh" memercikkan. Dia jatuh langsung ke kolam teratai, menyebabkan cipratan besar. Liu Wenyuan dan Su Jingxin membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Jika seseorang memberitahu mereka sebelumnya bahwa rubah tua licik yang telah berlatih selama lebih dari 7 tahun akan dikalahkan oleh seorang pemula yang baru saja memasuki sekte kurang dari seminggu yang lalu, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Mereka bahkan mungkin curiga ada yang salah dengan otak mereka. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ye Feng, seorang rekrutan baru yang baru menjadi murid selama beberapa hari, telah memukuli kakak seniornya yang telah menjadi murid sekte tersebut selama 7 tahun. Pada akhirnya, dia malah melemparkannya ke kolam teratai. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Terutama bagi Liu Wenyuan, ia tahu betul betapa hebatnya muridnya, Sun Tai. Meskipun bakat murid ketujuhnya tidak dapat dibandingkan dengan Ye Feng, ia masih dianggap memiliki bakat yang baik. Selain itu, dia cukup tekun dalam kultivasinya. Bahkan di antara pengawal elit yang tidak menunjukkan kekuatan mereka, dia tidak buruk. Pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Ye Feng dengan mudahnya. Hahaha. Langit memiliki mata, mereka benar-benar membiarkan aku, Liu Wenyuan, menampung seorang jenius yang langka. Petik 1. Orang tua ini bisa mati tanpa penyesalan. Saat dia tengah mengucap syukur kepada langit dan bumi, tiba-tiba dia mendengar Sun Tai berteriak minta tolong dari kolam. Ah, tolong aku, tolong aku.
Meskipun kolamnya tidak dalam, tetap saja berbahaya bagi mereka yang tidak bisa berenang. Kakak senior Sun mulai berjuang mati-matian di dalam air. Liu Wenyuan langsung menatap Ye Feng. Xiao Feng, apa yang kau lakukan? Cepat masuk ke air untuk menyelamatkan kakak seniormu. Ye Feng berada dalam posisi yang sulit. Tuan, saya tidak bisa berenang. Mengapa Anda tidak turun dan menyelamatkannya? Liu Wenyuan juga enggan. Aku baru saja berganti baju baru hari ini. Lagi pula, aku sudah sangat tua. Gawat kalau aku sampai muntah di air. Sebaiknya kau turun saja. Guru, saya benar-benar tidak bisa berenang. Bagaimana kalau kakak senior tidak bisa diselamatkan dan saya tenggelam bersamanya? Lagi pula, Anda sudah sangat tua. Diam, murid pengkhianat. Kau tahu apa artinya menghormati gurumu? Kalau begitu, demi keadilan, mari kita bermain batu gunting kertas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.